kepada Dokter Bobo. Waktu di tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lansia, warahmatullahi dia wabarakatuh, mana Dok. berada, penyayang lansia, pembantu lansia yang saya sayangi. Semoga kita semua sehat, bahagia, dan tetap berguna. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali pada acara PD, Praktikal Elderly dari Istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini kita membahas ragam masalah. Artinya apa? Kesempatan menjawab konsultasi dari sahabat-sahabat yang punya masalah ya. Jadi silakan yang punya masalah bisa tuliskan di YouTube atau di WA yang sudah disampaikan oleh admin ya. Jadi kita berharap dengan acara ini bisa sementara mencari jawaban meskipun tidak tuntas, tapi setidaknya bisa sedikit melegakan. Ada dalam bahasa Jawanya itu ya trontong-trontong ya, gambaran dasar, gambaran luar. Sudah bisa jawab kira-kira. Jadi dia bisa nyicil ayam ya, nyicil ayam. Dan ini bisa menghemat dana. Sengaja saya dan teman-teman dari para ahli geriatri Yogyakarta, saya Probo, ada senior saya Dr. Dewa, adik saya namanya Dr. Eko Aribowo, ada Dr. Evi, ada Dr. Nedia, ada Dr. Sari Puspita akan berusaha menjawab seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan usia lanjut di bidang ilmu penyakit dalam ilmu lansia. Ya, jadi kita berharap dengan acara semacam ini kita bisa saling give and take ya, memberi dan menerima, terutama kami menerima pertanyaan dan mencoba memberikan jawaban. Harapan kami semoga ini berguna sebagai ya niat kami sebagai jariah ilmu ya. Moga-moga Tuhan kasih balasan kami semua para ahli geriatri panjang umur, sekeluarga, berkelimpahan harta, ilmunya makin berkembang, sehat, bahagia dan tetap berguna. Mohon doanya ya. Ya. Mas Wisnu, apakah ada pertanyaan sudah masuk, Mas Wisnu? Sudah ada dokter? Monggo, monggo Eh, ditampilkan. Wow. dari Ibu Nur Hasanah. Ya, saya Silakan bacakan dibaca. dok dari Bantul DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon pencerahannya bagaimana cara memilih pola makan yang tepat untuk lansia dengan kondisi diabetes, dok. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apakah olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu mengontrol gula darah pada lansia? Terima kasih, dok. Iya, pertanyaan yang bagus dari Ibu Nur Hasanah Bantul. Terima kasih Ibu Nur Hasanah. Doa dan harapan kami para ahli geriatri Yogyakarta. Semoga Ibu Nur Hasanah semakin sehat, sekeluarga, Amin, bahagia amin, dan amin. semakin berguna. Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana memilih pola makanan yang tepat untuk Malaysia dengan diabetes? Nah, diabetes adalah diabetes mellitus ya. Karena diabetes ada dua, diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kencing manis. Kalau diabetes insipidus adalah suatu penyakit yang gangguan kencingnya sangat banyak karena kekurangan hormon yang menghentikan air kencing di dalam tubuh. Nah, beda penanganannya. Yang tersering ditanyakan adalah diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit gula ya. Nah, sekarang akan saya jawab. Kalau orang yang kencing manis atau diabetes mellitus itu kalau memilih makanan, makanan yang seimbang dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Artinya apa? Kalau seorang lansia yang masih aktif bergerak, bekerja, tidak memanjakan diri, sehingga dia tuh membutuhkan sejumlah energi, energi untuk hidupnya itu bergerak. Dan kalau orang bergerak itu membutuhkan energi, kalau orang makan makan nasi, makan bakmi itu mengandung karbohidrat. Minum manis mengandung gula, itu juga termasuk kelompok gula, termasuk karbohidrat ya. Ini ini bisa menyebabkan gulanya naik. Tapi yang dipakai untuk bergerak aktivitas yang jumlahnya, misalnya makan nasi, minum teh manis, daging juga ada, sayur juga ada. Ternyata di jumlah energinya sehari semalam 1.700. Kalau dia bergerak, berjalan-jalan, lembit-lembit, bersih-bersih, ngepel-ngepel, olahraga pagi, ternyata yang dipakai energinya 1.800. Wow, seimbang. Maka dia otomatis gulanya juga normal.
semuanya jadi normal ajak saja ya. Tetapi kalau yang dipakai geraknya sedikit, maka yang makanan tadi yang sejumlah katakan 1.700 nanti kelebihan energi karena nggak dipakai untuk bergerak. Maka kalau nggak dipakai gerak, nanti energinya disimpan. Disimpan dalam bentuk gula di otot, gula di liver, namanya glikogen nanti di otot, dan ada yang disimpan dalam bentuk lemak. Nah, jadilah gemuk. Sayangnya dengan bertambah gemuk itu, maka beberapa zat gula nggak bisa masuk dalam sel. Nah, namanya apa? Mengalami resistensi insulin ya. Pintunya itu pintu masuknya sel ya ibaratnya pintu gudang ya atau pintu rumah, rumah itu sel ya. Itu pintunya tuh nggak bisa dibuka dengan cukup sehingga zat gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel untuk diolah sehingga berkeliaran bertebaran di dalam jalan darah. Maka kalau dicek darahnya gulanya tinggi. Kalau sel-sel apa sel-sel tadi pintunya cukup lebar kemudian uh, zat gula dalam darah masuk ke dalam dalam rumah atau pintu tadi kemudian diolah jadi energi, maka gula darahnya akan normal gitu. Jadi sebenarnya jumlah makanan, jenis makanan, jumlah dan jenisnya itu bisa tergantung dihitung bagaimana aktivitas orang yang sakit diabetes mellitus tadi. Kalau kegiatan sedikit, maka harus pakai makanan yang mungkin banyak jumlahnya tapi kalorinya rendah sehingga kenyang tapi nggak bikin gulanya tinggi. Mengapa kok gula tinggi harus diwaspadai? Karena gula yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi apa itu? Orang yang gula darahnya terlalu tinggi itu ternyata bisa terjadi peradangan atau inflamasi sistemik. Suhu tubuh itu seolah meradang. Akibat meradang itu gampang kena infeksi, nyeri-nyeri, kemang-kemang, nggak penak badan. Nah, lah kalau di kulit kadang-kadang memudahkan tumbuhnya jamur kulit. Kalau di pembuluh darah, di jantung, di ginjal, di otak bisa jadi kerusakan. Apakah sumbatan atau rusaknya jaringan penyaring di dalam ginjal memang nefronnya bisa rusak. Nah, akibat gula darah tinggi ini lama-lama pembuluh kaku, terjadi sklerosis, tensinya naik gitu ya. Dan ini menjadi masalah kan itulah kalau milih makanan yang tepat untuk lansia dengan diabetes, Ibu Nur Hasanah saya sarankan Ibu datang ke puskesmas. Di puskesmas itu ada ahli gizi ya, ada sekolah yang lulusan ahli gizi diploma, ada yang S1, ada yang dietitian, ada yang S2 dan seterusnya. Dan juga ada dokter yang bisa membantu. Tapi untuk membuat menu gizi praktis lebih baik ke ahli gizi ya. Ya karena ahli gizi itu memang ilmunya langsung terapan-terapan semua. Di puskesmas ada. Nanti saya tidak memberi jawaban ini loh makanannya gitu. Tapi yang jelas boleh makan apa saja asal tidak berlebihan dan diimbangi dengan aktivitas yang bisa memberikan energi. Makanya guru kami namanya Profesor Dr. Askandra Cokroaminoyo dari UNER itu kami mereka beliau ada guru saya juga ya. Tidak hanya gurunya ahli penyakit dalam dari UNER dari Jawa Timur, gurunya se-Indonesia. Siapa saja berguru pada beliau dari buku slide-slide yang diajarkan di beliau di training-training, simbol-simbol seminar ya. Jadi boleh, maka Profesor Aganti mengatakan, kamu makan monis boleh, tapi jangan lupa BNI. Batasi, kata Profesor Askandar ya, nikmati dan imbangi. Ya, maka kalau pakai ilmunya Profesor Askandar ya, orang sakit diabetes bisa nikmat tuh, nyaman tuh. Nah, sehingga kami di Jogja, di UGM juga dilatih guru kami Profesor Asti, Profesor juga ahli penyakit dalam, ahli kencing manis juga seperti Profesor Kandar. Tapi Profesor itu orangnya sangat terbuka. Boleh anak-anak, adik-adik, saudara sekalian, Anda boleh cari berguru dari manapun asal referensinya kuat dan jelas. Nah, jadi kami dilatih untuk mencari sumber ilmu dari manapun, yang penting jelas, berkualitas, valid. Ya, gitu. Gitu Ibu Nur Hasanah. Jadi dietnya sesuai dengan kegiatan Ibu apa saja dalam sehari-hari. Maka Ibu nanti bisa konsul ke ahli gizi yang ada di Puskesmas. Nanti Ibu akan dibantu ya. Bahkan ahli gizi bisa merancang jenis makanan apa dan besar biayanya berapa. Itulah kelebihan ahli gizi ya. Kalau dokter-dokter seperti saya ini terbatas ilmunya ya. Tahu dikit-dikit ya, tapi kalau sampai detailnya makanan ini buahnya apa, diukur berapa, itu ahli gizi sangat lihai ya. Demikian Ibu Nur Hasanah jawaban yang pertama. Yang kedua, tapi intinya ya,
tidak boleh terlalu banyak makan yang high kalori, sementara kalau kegiatannya minimal kalori. Nah, gitu ya, kuncinya itu. Dan yang kedua, apakah olahraga yang ringan seperti jalan kaki dapat membantu mengontrol gula darah? Ya, bisa membantu mengontrol, menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi kegiatan sehari-hari seperti jalan kaki, jogging, mengepel, mencuci mobil itu para ahli menilai, misalnya mobilnya Avanza ya, atau Innova, atau Kijang ya, itu ternyata satu mobil itu bisa membakar kira-kira 300 kilokalori. Nah, kira-kira senilai dan 1,5 piring nasi. Oh, keren kan? Sehingga kalau orang mencuci mobil dengan serius itu bisa menurunkan kadar gula dalam darah gitu. Jadi jalan kaki, jalan kaki juga sama ya. Jalan kaki juga membutuhkan kalori, tapi tidak kalau hanya semenit 2 menit itu nggak ngepek ya, sedikit sekali. Tapi kalau setengah jam ya baru terasa hasilnya ya. Jadi jalan kaki bisa menurunkan gula-gula dalam darah. Jadi mendekati normal atau turun dari sebelumnya. Nah itu Bu, jadi jalan kaki, jogging, renang, memanjat, ya. Tapi pada orang diabetes bos, jangan olahraga yang berisiko ya, bisa menjadi luka. Karena kalau luka atau pakai sandal yang masih baru bisa membuat apa ya luka pada jari-jari kaki. Dan pada orang diabetes bos, jangan olahraga nggak pakai alas kaki, harus pakai alas kaki ya. Jangan cekeran, nanti kalau ada kerikil kecil, nanti bisa menyakiti kaki, telapak kaki. Kadang-kadang kalau gula darahnya terlalu tinggi itu, bisa terjadi neuropati diabetika, tidak nyeri pada luka, gitu. Ya, itu bahaya kan? Tahu busuk, kalau busuk kadang-kadang nggak terasa dipotong, dioperasi, dipotong jarinya satu, jari dua, tiga lama nggak punya jari, jadi buntung gitu ya. Dan itu kejadian banyak terjadi pada sahabat-sahabat kita yang sakit diabetes tapi tidak dikendalikan dengan cukup disiplin. Begitu Ibu Nur Hasanah, jadi jalan kaki dapat menurunkan jalan cepat, jalan lambat, atau kalau Ibu pengen bagus Ibu Nur Hasanah pakai jalannya namanya interval walking training ya. Interval walking training. Satu latihan olahraga dengan jalan cepat, jeda lambat, cepat, cepat lagi, lambat lagi, 3 menit, 3 menit, 3 menit ya. Ini sangat bagus, bisa menyebabkan gula darah jadi normal dan kalau normal bisa saja terjadi gula darah normal tanpa suntik insulin, tanpa pil karena disiplin dalam makan dan tetap berolahraga. Sebagai benar Hasanah dan para pemirsa lain di mana berada yang punya kencing manis, jangan khawatir. Kalau yang lansia datang ke ahli lansia ya, ahli geriatri bisa di Sarsitom, bisa di Rumah Sakit RSAUGM, di Rumah Sakit Sakina Idaman, di Rumah Sakit CIH, Rumah Sakit Pantirape, Rumah Sakit Harjo Lukito, ya di mana Rumah Sakit DKT ya, di mana para ahli geriatri ini berpraktek atau di rumah sakit yang sekitarnya di sekitar Jawa Tengah. Demikian Ibu Nur Hasanah, semoga bisa menjawab Baik, ya. pertanyaan Ibu. Ya, baik dokter. Baik, dokter, kalau misal olahraga jalan kaki di musim hujan seperti ini digantikan dengan berjalan di tempat, naik turun tangga di rumah, apakah juga bisa ya dokter ya? Oh bisa bagus 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 boleh boleh bagus itu lebih aman ya benar benar sekali bagus ya bagus. Ya, oke. Terima kasih dokter. Berikutnya yang kedua dari Ibu Sri Wulandari dari Solo, Jawa Tengah. Apakah lansia dengan hipertensi perlu perawatan khusus saat berolahraga, dokter? Kemudian, apa jenis olahraga yang paling aman untuk menurunkan tekanan darah? Terima kasih, dokter. Iya, pertanyaan bagus. Kebetulan moderatornya ini hostnya juga AIVO loh. Saya juga AIVO sama-sama ahli ilmu olahraga. Ya, Mas Wisnu ini ahli olahraga untuk kebugaran. Saya ahli ahli olahraga untuk kesehatan ya. Ini sih akan saya jawab. Sebenarnya kalau saya jawab secara detail bisa 2 jam loh. Tetapi ini saya jawab karena yang bertanya cukup banyak. Saya jawab yang singkat-singkat saja ya. Sebenarnya kalau nggak puas ketemu langsung saja ya. Bisa pakai BPJS. Oh ya di Solo. Di Solo Jawa Tengah bisa ketemu ahli geriatri yang murid kami ya. Dulu alumni dari Gajah Mada namanya Dokter
Fatikati, Dokter Tika, ada Dokter Bayu, Dokter Yudi ya, itu alumni juga dari UGM ya, dulu alumni ahli geriatnya dari lulusan kami yang kami didik dengan Dokter Dewa, kami mendidiknya. Ya, akan saya jawab ya, ada Dokter Niluh Tantri di rumah sakit ortopedi di rumah sakit ortopedi apa ya, Profesor Soeharto, itu juga ahli geriatnya lulusan dari UGM juga ahli geriatnya dan kalau yang mau operasi-operasi tulang-tulang bisa ketemu dokter Niluh Tantri itu tesisnya itu tentang persiapan perioperatif untuk orang yang mau operasi ya. Ya, akan saya jawab sekarang pertanyaan dari Ibu Sri Wulandari. Olahraga apa pada hipertensi? Ya, kalau olahraga pada hipertensi itu yang penting satu, jangan melampaui batas kemampuan tubuh. Nomor satu, penting banget. Mengapa ini perlu disampaikan sebagai wanti-wanti awal? Karena kalau orang melampaui kemampuan tubuh, maka tubuh nggak kuat dan terjadi kerusakan yang dahsyat. Bisa berhenti jantungnya. Namanya henti jantung dadak, namanya cardiac sudden death. Dan itu berbahaya. Ya, kan itulah setiap olahraga itu harus pakai terukur dan teratur ya. Ada rumus namanya triple, triple, continuous rhythmical endurance, ya, kemudian progresif, kemudian triple, maaf ulangi, continuous rhythmical intensity, progressive endurance, ya, itu. Tetapi dari para pakar lain juga namanya rumusnya FITE ya. Pertama frekuensi, intensity, time, type and enjoy ya. Jadi itu. Nah, kalau saya terangkan panjang banget ini. Kami dulu mendapatkan ilmu berhari-hari ya. Dan kami dulu waktu tahun berapa ya? Tahun 89 kami belajar dengan Dokter Sadoso, Dokter Haryati Larso, Dokter Sunggi Sunarsa, Profesor Sunggi Sunarsa dan sebagainya ya. Waktu pelatihan dokter olahraga untuk KONI dan kami punya sertifikat untuk membantu tim dari olahraga yang ada di suatu daerah ya. Nah, saya akan jawab sedikit lagi ya. Jadi olahraga itu sesuai dengan ukuran, maka pakai rumusnya target zone atau training zone ya. Jadi olahraga itu nggak asal olahraga, diukur. Ada istilah high impact, low impact, apakah berbahaya atau tidak berbahaya. Pada orang yang hipertensi itu jangan menimbulkan ketegangan tinggi. Kalau tegangan tinggi bisa fight ya, pencak silat, karate, aikido, judo, jiu-jitsu, ya, jeet kune kempo. Itu yang berisiko. Itu kalau kena pukulan dia, wah itu bisa kalau api tegang tinggi, tegang cemas dan si tinggal cek bisa sampai 200 bisa pecah sendiri. Namanya stroke. Nah, apalagi ada anomali pada pembuluh darah. Seperti olahraga beberapa waktu lalu pertandingan bulu tangkis masih muda mendadak meninggal karena bisa pecah-pecahnya darah-darah yang tidak normal namanya anomali pembuluh darah kemudian pecah mendadak seperti stroke kemudian mati mendadak. Nah jadi olahraga itu ada takarannya, ya. Malamnya target zone zona latihan. Berapa gen rumusnya? Rumusnya itu 220 kurangi umur. Nah, berapa itu? Nah, terus kalau lansia atau muda, ya kalau lansia 220 kurangi umur, kemudian 50 sampai 70%. Nah, itulah yang aman untuk lansia yang olahraga. Kalau yang masih muda, beda lagi. 72 sampai 87%. Nah, kalau yang atlet, 95% boleh. Nah, itu namanya dari sisa 2 kurang umur. Namanya target zone. Jadi kalau kalau yang orangnya yang ada luka, diabetes, ada osteoartritis, ada keropos tulang, ada asma, senamnya beda, olahraganya beda, targetnya beda. Tapi selalu pakai program ya. Banyak ada uh, frekuensi, kekerapannya berapa kali seminggunya, intensitas sehari pas latihannya berapa menit, ya, sampai dunia bagaimana, tipenya apa, ya, waktunya bagaimana, kemudian harus senang, ya. Jadi itulah secara sekilas kalau olahraga pada tetapi yang boleh yang jelas jangan melampaui takaran karena ada namanya kalau kita harusnya kan target zone training kan pakai jam ya. Tapi juga bisa pakai metodenya talk test ya. Talk test adalah tes mengukur olahraga dengan kemampuan berbicara. Misalnya kalau gitu Bapak, Mas, Mbak, Mbak,
yang melihat ya, ada tentara-tentara, Pak Polisi, olahraga, security itu ada sambil berlari, ya halo, halo Bandung, ibu kota periangan, sambil berlari sambil bernyanyi. Itu bukan penyanyi sembarangan, bukan nyanyi menguatkan semangat saja, tapi sekaligus ngetes. Kalau dia ngomong, loh, hah, loh, Bandung, ini sudah melampaui hampir melampaui batas kemampuan tubuh. Dia harus istirahat pelan dulu, kemudian nanti digoncengkan dulu mengikuti, karena kalau enggak bisa mati mendadak ya, terjadi kematian mendadak, dan itu hati-hati sekali. Kami juga punya saudara jauh ya yang meninggal pas olahraga tenis baru sebentar, kemudian dia menepi ber 15 menit, menepi di pinggir lapangan tenis, kemudian meninggal di situ ya. Ini contoh. Jadi ada takaran, ada ukuran. Makanya kalau olahraga tanya pada ahlinya ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para lansia, penyayang lansia, penanti lansia, di sekolah ada guru olahraga, ada kan sekolah SD, SMP, SMA, atau yang selevel SMK, itu ada guru olahraga, guru olahraga tuh SPD itu mereka pintar loh. Tapi sayangnya jarang ditanyakan. Mereka sarjana olahraga sudah diajari namanya target zone, training zone, dia menguasai. Semua sarjana olahraga itu menguasai ya. Maka guru olahraga itu belum dimaksimalkan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sayang sekali ya. Dan itu sahabat-sahabat bisa bertanya pada guru olahraga. Kok tanya pada saya? Katakan saja, ini kata dokter Probo, ahli penyakit dalam, konsultan geriatri AIFO. Kak, yang kami itu ambil AIFO kayaknya waktu ada pendidikan di UNY ya, di olahraga. Demikian Ibu Wulandari, jadi olahraga apa saja boleh. Yang penting yang tadi rumusnya VT, frekuensinya, intensitasnya, tipenya, waktunya, type, kemudian yang enjoy menyenangkan. Kalau menyenangkan itu bisa membuat pembuluh darah melebar ya. Kemudian apa olahraga yang paling aman untuk menurunkan tekanan darah? Yang paling aman ya jalan kaki, murah meriah, nggak perlu pakai ilmu yang khusus ya, jalan kaki bertahap. Maka dari guru besar dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Woro, itu memberikan rumus yang kami ingat banget, karena beliau juga kami dosen tamu di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beliau juga alumni Gadjah Mada soalnya ya, kakak kelas saya. Itu mengajarkan rumus 21. Rumus 21. 2 menit jalan, 1 menit jogging, ya, sprint. Nah, semampunya. Pada perkembangan yang 3-4 tahun terakhir ini di Jepang ya, ada penelitian, ada yang menggunakan namanya interval walking training ya. Jalan cepat, ikuti lambat, cepat, lambat, 3 menit, cepat, 3 menit, lambat, dan seterusnya. Ternyata itu jauh lebih bagus dibanding jalan cepat saja terhadap perubahan, pencegahan jantung, otak, ginjal, dan suasana hati. Demikian Ibu Ciwlandari. Jadi olahraga apa saja bisa, asal jangan yang tegang ya. Kalau catur itu bukan olahraga loh ya, itu mah bikin tekanan nggak bisa naik kalau sekat atau catur ya. Selain catur, renang, jalan, apapun bisa ya. Demikian Ibu Ciwlandari. Mas Wisnu mau menambahkan karena AIFO juga. Cukup dok. Terima kasih dok. Ya, berikutnya dokter, pertanyaan berikutnya dari Bapak Faisal Hakim di Denpasar, Bali dok. Assalamualaikum dokter Sugeng Dalu. Adakah tips mencegah pengkeroposan tulang pada lansia sejak usia 50 tahun dok? Adakah tipsnya? Kemudian makanan apa yang paling disarankan? Terima kasih dok. Waduh, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Faisal Hakim. Terima kasih dari Denpasar Bali. Terima kasih ya. Wow, dari Denpasar Bali bertanya ya. Makasih. Ada pertanyaan menarik ya. Tips mencegah pengeroposan tulang pada lansia 50 tahun. Oh, saya belum punya slide-nya. Bisa ditutup slide-nya, Mas? Saya tak menampilkan slide. Saya dok. Enggak. Ya. Apakah nampak ini ya? Nampak enggak ya? Ya, nampak, nampak Ya. dokter. Oke, Khusus nih Bapak Faisal Hakim ya, Mas Wisnu ya tadi ya. Dari Bali ya. oke, Gara-gara oke pertanyaan dok. dengan saya siapkan khusus jawaban yang moga-moga cukup jelas ya. Pertanyaan saya punya slide ya. Jadi mencegah keropos tulang atau osteoporosis pada usia 40 ke atas ya. Ini saya pakai rumus ini ya. Satu, ini ada 7 langkah utama. Satu, makan mengandung kalsium cukup. Nah, kalsium itu kan tulangan, bahan utamanya kalsium. Nah, bahan apa yang mengandung kalsium tinggi itu? Susu, yogurt, keju, sayuran berdaun hijau, terutama apa? Daun kelor paling tinggi kalsiumnya ya.
ikan teri, ikan sarden, tahu, atau minuman kedelai. Ya, ini bisa cukup banyak kalsium. Ada seorang apa ya ahli pelatih coach dari bodybuilding ya untuk olahraga ya seperti Mas Adirai ada Mas Kris namanya ya. Dia mengatakan juga protein kalsium juga tinggi dari tempe ya, tahu tempe ya. Jadi kalau orang-orang yang ahli seperti beliau-beliau itu ya ya di bidang ilmu kebugaran itu ternyata mereka yang pandai-pandai ya. Mas Adira itu pandai ya, sangat pandai ya. Dia mengetahui memilih yang murah apa untuk apa gitu ya. Maka kalau yang daging kan mahal, ya pakai susu tempe saja, tapi jumlahnya cukup ya. Demikian atau dan kelor. Yang pertama, yang kedua, konsumsi vitamin D. Nah, ini penting banget. Vitamin D itu membantu penyerapan kalsium di dalam usus. Ya, kalau kalsiumnya kurang, maaf, kalau vitamin D-nya kurang, penyerapannya nggak maksimal. Meskipun makan kalsiumnya banyak. Kata beberapa pakar menyatakan hanya 30% yang terserap. Sayang kan? Nah, sumber vitamin D itu yang banyak di mana? Dari sinar matahari jam berapa? Beberapa ahli beda pendapat, tapi yang saya baca, referensi yang saya baca yang pakai penelitian waktu di UGM ada penelitian, itu jam 7 sampai jam 10 dan atau jam 3 sampai 4 sore. Jadi itu berjemur 5 menit beberapa referensi yang di tingkat yang untuk nasional juga demikian berkisar sekitar jam itu berapa menit 5 menit sampai 15 menit cukup tapi everyday ya itu bagus ya. Setidaknya 5 hari ya kalau sin- kalau pakai baju lengan panjang ya disisingkan dulu langsung kulit ya. Nah kalau pakai baju ya nggak tembus dong tembusnya sedikit banget ya karena itulah ada penelitian dokter dokter Dwi Ngestiningsih sarjana konsultan geriatri dari Undip dari Rumah Sakit Karyati juga meneliti ya bagaimana pengaruh vitamin D, cahaya matahari dan olahraga. Dan olahraga itu kalau pakai ingin menyerap banyak pakai ibu-ibu pakai buka bajunya pakai 2 jam tuh bisa menyerap sampai ribuan unit itu dan itu bisa tidak bisa tidak, besoknya bisa istirahat tidak berjemur lagi bisa beberapa hari karena vitamin itu disimpan dalam lemak tubuh ya lalu dalam lemak. Nah itu Bapak Faisal Hakim ya. Jadi sumber vitamin D yang bagus dari sinar matahari atau ikan yang berlemak seperti ikan salmon, tuna, kuning telur dan produk yang berkaya vitamin D. Makanya waktu COVID yang dulu di apa ya di Wisma Atlet atau ya di Jakarta ya itu itu pinter ya. Yang menangani itu memang pinter. Ya saya mengatakan pinter apa? Dengan biaya terbatas waktu itu kan COVID pandemik ya. Itu berjemur matahari dan makan telur rebus juga. Bermatahari sambil olahraga di luar cahaya matahari. Vitamin D tinggi, vitamin D tinggi imunnya naik, bisa mengusir virus COVID ya waktu itu. Jadi pelatihnya tuh saya nilai pintar tuh. Dari segi head ekonomi, kebetulan saya S3 saya head ekonomi ya. Pembimbing saya itu promotor saya adalah Profesor Ali Gufron Mukti ya. Nah, itu memang kalau kita mengambil satu kebijakan yang bersifat high cost itu bisa tekan dengan cost effectiveness. Biaya yang murah tapi sangat ampuh ya. Dengan ilmu dan kebetulan S3 saya juga head ekonomi dengan permainan senam, bernyanyi, dan stiker itu bisa mengurangi kesakitan, kematian, penghematan dana. Jadi ini ya, Bapak. Yang kedua, yang ketiga, olahraga teratur. Jadi olahraga yang teratur latihan beban ya weight bearing exercise, jadi olahraga dengan beban tubuhnya sebagai bebannya bisa push up, itu kan bebannya tubuhnya sendiri. Atau jongkok berdiri kayak squat jam ya, itu tubuhnya sebagai bebannya ya. Latihan push up, sit up-nya itu gandel ya dengan tubuhnya itu bisa membantu kekuatan, membantu meningkatkan kepadatan tulang, jalan cepat juga membantu, jogging, bersepeda, yoga, itu juga punya manfaat. Jadi olahraga yang teraturnya itu ya, atau pakai yang namanya interval walking training ya, setiap setengah jam setiap hari. Yang keempat, jaga berat badan yang sehat. Berat badan terlalu gemuk atau terlalu kurus sama-sama tidak baiknya. Kalau keropos tulang, kalau terlalu kurus itu gampang terjadi apa ya? Keropos tulang ya. Kalau gemuk itu sendinya nggak kuat, itu cukup lumayan baik ya. Itu ya berat badan. Tapi kalau berat badan terlalu gemuk, nanti turunkan dengan program Bapak, sahabat-sahabat bisa lihat ya
tayangan YouTube yang keberapa Mas Wisnu yang membahas tentang strategi menurunkan berat badan itu loh. Nah, dan perut buncit itu loh. Lupa ya. Nah, yang kelima, hindari merokok dan minuman alkohol berlebihan. Merokok itu tidak bagus menyebabkan pembuluh darahnya agak menyempit, terutama pemuda yang memberi makan pada foramen nutritium yang ada di tulang-tulang. Sehingga kalau ada yang tidak lancar, maka pemasok bahan-bahan tulang, bahan tulang kan dibentuk di sumsum tulang ya. Itu membentuk sel itu kan hidup. Maaf, tulang itu kan hidup ya. Nah, situ kalau pembuluh agak menyempit, maka suplainya bahan membentuk termasuk membentuk sel darah itu terganggu. Nah, ya, yang repot adalah alkohol itu mengganggu penyerapan kalsium dan alkohol membuat kalsium gampang keluar dari tubuh bersama kencing. Itulah mengapa alkohol tidak bagus untuk uh, orang-orang yang menderita osteoporosis ya. Yang keenam, makan yang seimbang. Jadi makan yang seimbang itu artinya apa? Jadi cukup nutrisi, ada kalsium, ada vitamin D, ada magnesium, ada fosfor, vitamin K. Dan ini penting untuk kesehatan tulang secara umum ya. Jadi kayak makanan kayak oksidan berarti daun kelor itu kan kayak antioksidan ya. Itu sangat bagus semua. Sayur buah itu rata-rata antioksidan cukup tinggi ya. Yang terakhir pemeriksaan kesehatan secara rutin ya, dicek, ya, dites, dites dengan beberapa tes ya. Tapi tes apa densitometri kan cukup mahal ya. Jadi bisa diukur dengan cara lain atau foto ronsen ya yang lebih murah ya. Saya kira demikian Bapak Faisal Hakim pertanyaan Bapak penyebabkan saya nyimpan slide yang cukup spesial untuk Bapak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Faisal Hakim maupun Bapak-Bapak yang lain. Demikian bermanfaat. Semoga sukses Ya. selalu. Terima kasih dokter ya Ini bagi terakhir ini. pemirsa sekalian. Ya dok, untuk yang menurunkan berat badan, mengontrol bisa disimak di PED tayangan 128 dan 130 dok. Ya, 128, 130 ya. Tolong nanti sahabat lihat ya ya PED, Robucena PED 128, 130 ya. 28. Iya dok. Ya, Iya. nanti bisa dilihat ya. Bapak Faisal Hakim lebih detail Iya. sana. Ya, monggo Mas Terima Wisnu. kasih dok. Kemudian yang keempat, mungkin yang untuk malam hari ini dok, dari Bapak Widodo Setiawan di Sleman. Assalamualaikum, izin dokter, saya ingin bertanya, mohon penjelasan, apakah manfaat terapi musik untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, dok? Apakah ada nih manfaat terapi musik untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan bagaimana dokter penerapannya di rumah untuk lansia dengan demensia? Terima kasih, dok. Iya, kebetulan saya punya penelitian hal itu ada dua penelitian kami di Fakultas Kedokteran membimbing sarjana keperawatan yang meneliti tentang musik terapi ya. Kami punya dua, satu baca Al-Quran, satu musik terapi. Semuanya adalah terapi suara ya, terapi suara, suara yang berpahala pakai suara Al-Quran dan terapi musik yang bukan berpahala tapi menyenangkan hatinya. Terapi musik itu bisa menyebabkan ketegangan saraf otonom simpatik turun ya. Tergantung musiknya apa. Sehingga waktu itu penelitiannya bagus. Musik yang eh, gamelan ataukah dangdut atau rock itu beda banget itu. Memang musik ini bisa berperan meningkatkan kualitas hidup tapi bisa merusak kualitas hidup juga. Misalnya ada orang pengen semangat, musiknya yang rancak ya. Misalnya lagu-lagu yang ceria. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Itu kan lagu. Musiknya jedeng, codok, duduk, duduk, jedeng, ya. Musik rock, dangdut dan hard rock atau lagunya Bang Orma Irama itu bisa membuat semangat ya. Ya cuma ngati-hati musiknya, syairnya tuh jangan yang semangat tapi malah ke arah seks ya. Hati-hati. Makanya ada yang tidak setuju dengan musik kenapa? Bisa membuat maksiat. Lagunya tuh misalnya lagunya nyerempet-nyerempet ke arah porno atau seks ya. Itu memang kadang-kadang ya pemusik itu ada yang kreatif memang untuk membangkitkan itu pakai musik kalau pas pas mau bersetubuh dengan pasangan yang sah. Nah, musik kayak gini biar buat semangat ya. Tetapi apa ya, sahabat sahabat sayangi ya gini. Jadi
musik itu bisa membuat tegangan saraf simpatisnya tuh turun ya. Denyut jantung menurun, pipa pernafasan itu bisa melebar, gerakan usus jadi baik, teratur, sehingga terapi musik bisa menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi tingkat kekambuhan sakit asma, kemudian juga bisa membantu apa? Membantu sakit lambung, usus itu menjadi lebih baik lagi. Tinggal milih lagu-lagu apa, lagu-lagu yang semakin dipakai untuk terapi adalah lagu-lagu klasik ya. Seperti Mozart, lagu Mozart itu kadang-kadang dipakai pengobatan. Ada juga sekarang musik-musik yang apa ya untuk latihan yoga musiknya lembut ya lembut bagus banget ya. Sayang sekali saya tidak bisa menampilkan dengan baik semua acara-acara semacam ini dengan lagu-lagu yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh eh, eh, Bapak yang pernah bertanya tadi ya. Jadi itu Bapak yang bertanya eh, tentang musik terapi bermanfaat dan memang jenisnya macam-macam. Musik-musik yang apa ya, musik terapi yang lembut, syahdu itu bisa menurunkan ketegangan saraf, relaksasi, bisa jadi tidur ya, kecemasan menurun dan lain sebagainya dan itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Seperti musiknya Bengawan Solo, riwayat Wuhindi sedari dulu jadi itu eh, lembut kan? Atau pakai Ibu Pertiwi. Kan lembut ya. Itu beda dengan lagunya. Lagunya dengan lagu yang Maju tak gentar, membela yang bayar. Keliru, yang benar gitu ya. Nah ini Pak, contoh saja. Jadi setiap musik itu bisa punya nuansa yang bisa membantu jiwa semakin bersemangat atau sebaliknya. Jadi musik terapi sekali lagi itu bisa bermanfaat untuk kesehatan seseorang ya. Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi? Bapak Widodo ya. Semoga bermanfaat. Apakah suara saya tadi terdengar atau putus ya? Terdengar dokter. Oh, Ya. terdengar ya. Ya, sekarang tadi Mas Wisnu ada satu YouTube di YouTube ya, di YouTube. Ada Iya dokter. Bapak dari Bali nggak keliru ya, yang pertama Pak Nyoman. Nah, itu ya, Pak Nyoman Sarjana dari Amper. Nah, ini tanya ya, ini belum dipindah, apa nggak apa, saya baca nih di YouTube. Otot Baik dokter, paha, saya bacakan dokter ya dari Bapak Nyoman Sarjana monggo. melalui live YouTube. Eh, Dokter, otot paha bagian luar, otot paha bagian luar sering sakit dok, bagian luar kaki. Kemudian biasanya beliau gosok dengan minyak kutus-kutus. Nah, setelah digosok dengan minyak kutus-kutus, hilang rasa sakitnya. Tetapi seminggu lagi muncul lagi. Apalagi kalau tidak dipakai jalan-jalan. Nah, kira-kira itu normal atau tidak dokter ya? Kemudian ada Iya, diagnosis apa mungkin dokter? Ya, ya kalau ada rasa sakit itu berarti nggak normal. Nyeri itu sinyal dari Allah yang berikan pada manusia sinyal bahwa ada yang tidak beres ya, dan itu harus perlu ditangani, bisa ketegangan tidak lancarnya limbah dari metabolisme otot, kontraksi, relaksasi, mendekat menjauh mendekat aktin miosin itu ada timbunan-timbunan sampah laktat dan ini kadang menyebabkan nyeri, kram dan semacamnya. Mungkin ada timbunan asam urat di darah itu karena makanya mungkin mungkin high purin ya. Kemudian metabolisme di ginjalnya tidak lancar, apalagi minumnya kurang banyak. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan nyeri, apalagi sikapnya salah. Maka ada istilah sakit itu karena postur ya. Sikap berdiri, sikap duduk, tidur yang salah menyebabkan pain atau nyeri. Sehingga kalau pengen dituntaskan, harus ditelusur dengan anamnesa, pemeriksaan, dan terapi-terapi yang sesuai. Kalau dengan digosok minyak kutu sudah sembuh itu berarti ringan itu. Ya, ringan. Tapi kalau ternyata gara-gara sikap tidurnya salah, ya nanti kambuh lagi. Karena gara-gara sikapnya yang salah. Karena itulah terapi untuk menuntaskan, seorang dokter kadang-kadang perlu bertemu beberapa kali agar tuntas dan menemukan ada apa itu. Makanya ragam masa itu penting sekali untuk mengetahui sebab apa, harus bagaimana. Itu ya Bapak Nyoman.
Sarjana. Memang ada juga pakai minyak gondopuro dengan Velden, dengan ketoprofen dan sebagainya dicampur itu menyebabkan nyeri dan nyerinya maaf menghilangkan nyeri dan nyeri bisa sampai 2 sampai 8 jam ya. Apalagi dengan teknologi nano itu lebih cepat efeknya dan bisa efeknya juga lebih lama dan menghemat dana atau menghemat bahannya tidak terlalu banyak. Demikian Bapak Nyoman Sarjana dari Ampere ya. Monggo yang berikutnya terakhir mungkin ya. Mas Wisnu? Oh iya, tak bacanya aja. Apakah faktor genetik berperan dalam risiko terkena Alzheimer? Ya, betul. Alzheimer itu memang faktor genetik yang cukup kuat. Apa langkah dia akan untuk menguranginya? Kalau menguranginya ada. Jadi meskipun seseorang kena faktor risiko, itu bisa tidak muncul kalau gaya hidupnya benar ya. Gaya hidup benar ini pernah saya bahas ini sebenarnya di dalam PED yang lalu. Nanti kalau dilihat lagi tentang mencegah demensia ya, membuat ingatnya bagus dengan rumus emas oke ya. Ini sebenarnya ini HKI kami ya. Jadi eh, kalau saya kupas panjang banget ya bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Tapi saya singkat aja ya. Intinya adalah kalau memang ada faktor keturunan maka harus diusahakan gaya hidupnya benar, gaya hidupnya baik, sehat ya. Intinya kalau seorang tidak ingin kena Alzheimer, otak harus difungsikan. Use it, allow it. Pakai pakainya dengan gaya belajar yang menyenangkan. Gitu. Maka metode yang sangat sederhana yang kami temukan tahun 2014 kami meracik dari berbagai macam sumber. Pertama adalah M4. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan atau share. Saya ulangi. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan atau diskusi. Silakan. Ya, ini rumus pertama. Sangat penting, murah meriah. Seseorang yang mau mendengarkan, melihat, membaca, menulis, kemudian menerangkan, memorinya akan sangat bagus ya. Akan bertumpuk-tumpuk, metode ini penguatan keilmuan kepandainya akan terkumpul dengan bagus, mencegah kepikunan dan kelupaan ya. Yang kedua, meskipun ya faktor risiko ya, yaitu jangan lupa asupan makanan. Nah, makanan-makanan yang mengandung antioksidan itu menghambat terjadinya Alzheimer. Tapi kalau asupannya terlalu tinggi kalori atau karbohidrat atau gula, itu bersifat inflamasi sistemik dan memudahkan kena Alzheimer. Para ahli di bidang fungsi kognitif atau neuro restorasi uh, itu juga menyatakan, kebetulan saya juga masuk tim di bidang klinik demensia ya. Dulu yang mendirikan dari Disa Cito itu dari Geriati, guru kami Dr. Tibowo, dibantu Dr. Nojo Dahlan, ada Dr. Dewa Putu Pamantara, dan saya sendiri. Jadi kita dulu melayani sebelum klinik memori ada di bagian saraf dulu yang mengerjakan dari Geriati ya. Kita setelah M yaitu dengan A, asupannya memakan minum yang mengandung antioksidan, yang mengandung zat yang bisa melancarkan aliran darah di otak. Nah, sehingga makanan mengandung cabai yang kapsaisin yang membantu aliran darah dan ternyata di dalam vitamin dalam cabai juga ada zat-zat yang sangat penting. Sebagian ada antioksidannya, bisa membuat lancar aliran darah, membuat euforia atau gembira. Ternyata dengan itu bisa mengurangi risiko kena penyakit Alzheimer. Sehingga para ahli di bidang demensia, kebetulan saya dulu ada sekretaris AAZI, Asosiasi Alzheimer Indonesia ya. Sekarang namanya apa ya? uh, sekarang namanya lupa saya. Ya, jadi ALZI ya. Nah, nah dulu namanya AAZI, Asosiasi Alzheimer Indonesia. Itu uh, ada para ahli di bidang ilmu demensia di dalam. Kebetulan saya peneliti dan penulis buku ya tentang demensia ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana asupan itu bisa membantu menghambat proses aging di dalam otak. Maka kalau dokter Astuti ya dari klinik memori dokter Astuti spesialis neurologi konsultan ya beliau juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu kira-kira 2 bulan yang lalu pada saya
Mas, ini ada ilmu baru, Mas. Perkembangan yang terkini, 14 faktor risiko terkena Alzheimer. Ya, salah satunya adalah makanan yang menyebabkan tingginya trigliserid, tingginya asam urat, tingginya kolesterol. Nah, ini ternyata orang yang demikian memudahkan terkena Alzheimer. Jadi, kalau seseorang yang punya faktor risiko keturunan, maka harus hati-hati memilih dan memilah makanannya. Makan pakai otak, makan otak aja. Makan pikir dulu yang dimakan, bukan sekedar enak tapi yang membuat sehat ya. Nah, kemudian yang berikut depresi. Depresi juga menyebabkan seseorang lebih mudah kena demensia. Kan itulah di dalam ilmu psikiatri, di dalam ilmu psikosomatik, depresi sering disebut dengan pseudo demensia. Di dalam ilmu neurologi juga demikian ya. Saya merujuk dari tulisnya Profesor Dr. Harsono spesialis saraf, gurunya Dr. Astuti ya, guru kami. Dan beberapa guru besar dari Profesor Benyamin dari UNER saya mengambil juga. Nah, dalam referensi saya Profesor Samakto Wibowo juga demikian saya ambil sebagai referensinya itu Profesor eh, eh, banyak sekali para pakar di bidang dari UI juga demikian ya. Itu ya Allah, ternyata kalau seseorang itu eh, makanan-makanan mengandung triglycerid tinggi, kolesterol tinggi, depresi, tidak suka belajar, tidak suka sosial, itu merupakan faktor risiko mengalami demensia, termasuk Alzheimer ya. Demikian ya Ibu Lestari Kartika dari Jakarta Timur. Terima kasih ya. Insya Allah nanti bulan Maret saya diundang oleh sahabat-sahabat dari Jakarta, dari Bekasi untuk ngisi parade apa ya selama kesehatan sekolah lansia ya selama 2 hari full ya. Ya semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan bisa lihat pada tayangan kami beberapa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah lansia Indonesia, lansia sehat manfaat berguna. Bahagia. Terima kasih Dokter Bobo. Bersami. Energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli, geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami